Hai teman-teman Gropedia, kembali lagi bersama Bernika dalam episode Jumpa Penulis, di mana Bernika bertemu dengan penulis untuk bertukar cerita, berbagi pengalaman, dan memberikan informasi serta motivasi buat kalian yang mau jadi penulis hebat, sukses. Nah teman-teman, bintang tamu kali ini adalah Kak Tri Suciati Wayuning Tias. Kalian pasti penasaran kan? Tapi sebelum videonya lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu ya teman-teman supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini Kak Tri Suciati Wayuning Tias. Bisa dikenalkan Kak mungkin dari nama, alamat, atau kesibukannya sedang apa nih sekarang nih Kak kalau boleh tahu? Oke, assalamualaikum semuanya. Nama saya Tri Suciati Wahyuning Tias, biasa disapa dengan sapaan Tias. Saya alamatnya di Jalan Bambu Larangan, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Nah, saya kesibukannya itu saya sekarang jadi guru honorer di suatu SMP negeri di Jakarta Barat. Baik, kalau boleh tahu mengajar sebagai guru apa nih Kak? Saya sekarang sih mengajar sebagai guru PAI, Pendidikan Agama Islam, Kak. Oh, Masya Allah, pendidikan agama Islam ya Kak ya? Ya. Iya, mengajar kelas berapa nih Kak kalau boleh tahu? Saya mengajar kelas 7 dan kelas 8 untuk saat Kelas ini. 7 kelas 8 itu 1 dan 2 Kelas 1 SMP dan 2 ya? SMP, ya. Iya, Kelas 1 ya. dan 2 SMP. Wow, luar biasa. Langsung kita bahas ini ya Kak, buku Kak Tias. Jadi teman-teman Gropedia, buku Kak Tias adalah The Great Story About Woman. Ada 5 buku ya Kak? Bener gitu? About Woman. Yang kedua, Terima Kasih Telah Mengenalku. Yang ketiga, Cinta dan Persahabatan Murni. Yang keempat, Muda-Mudi Mengabdi. Dan yang kelima, Variasi Permainan Pembelajaran, Metode, dan Ice Breaking gitu ya Kak ya? Oh iya, betul. Ada 5. Boleh kita bahas nih Kak satu-satu dari The Great Story About Woman. Bisa diceritain nih Kak. Jadi tuh buku itu menceritakan apa, isinya apa? Singkatnya aja ya Kak. Maksudnya kan nggak hafal juga, singkatnya aja. Jadi itu buku The Great Story About Woman itu aku tuh mengajak teman-teman perempuan untuk menulis tentang sebuah kisah, ya maupun itu fakta atau imajinasi aja atau hayalan-hayalan aja gitu. Nah, ada beberapa itu aku nulisnya bersama teman-teman. Nah, di dalamnya menceritakan tentang suatu kisah tentang perempuan aja gitu, menjelaskan tentang bahwa seorang perempuan itu istimewa Kak. Nah, di dalamnya itu dituangkan tentang ada quotes, ada tentang perempuan yang berkarir dan lain sebagainya, pengalaman tentang hidup. Pokoknya di dalamnya intinya menceritakan tentang menunjukkan bahwa perempuan itu dia itu istimewa gitu loh Kak. Nah, singkatnya kayak gitu yang di buku The Great Story About Woman. Baik, jadi itu membahas tentang wanita yang istimewa ya kayak yang harus dihargai begitu, dan di dalam bukunya tersebut juga terdapat quotes gitu ya Kak? Ya, betul. Iya, baik. Lanjut nih Kak, yang kedua, Terima Kasih Telah Mengenalku. Itu novel atau bagaimana Kak, bisa diceritakan? Sebenarnya kalau dibilang novel itu kurang banyak sih Kak halamannya ya. Nah, mungkin aku nyebutnya cerita-cerita pendek aja gitu yang aku tulis. Nah, itu tuh berkisah tentang aku menceritakan tentang seseorang tapi menggunakan nama samaran gitu. Nah, aku itu di dalamnya mau berterima kasih kepada seseorang karena maksudnya mungkin telah hadir di kehidupan, mungkin telah baik, dan ya maksudnya mau mengenal sosok si aku ini dengan sangat menyayanginya juga Kak gitu Kak. Intinya berterima kasih sih Kak sama seseorang gitu. Buku itu menceritakan tentang rasa terima kasih kepada seseorang, dan mungkin si aku ini nggak bisa ngungkapin rasa terima kasihnya melalui langsung gitu Kak, jadi mungkin melalui tulisan. Nah, makanya itu aku bikin karya tulis untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Oh, baik begitu. Tapi ini untuk kekasih Kak atau random kayak keluarga? Sasarannya ke mana nih Kak? Bukan kekasih sih, bukan keluarga juga.
lebih tepat kepada teman dekat gitu. Nah, teman dekat cowok dari SMA gitu Kak, lebih tepatnya sih kayak teman dekat aja gitu. Jadi kalau boleh tahu ini terinspirasi dari siapakah yang buku kedua ini? Aku terinspirasi dari aku Kak, soalnya kan jadi maksudnya ya terinspirasi dari aku gitu kan. Kalau misalnya itu kan kadang kalau kita mau ngungkapin rasa terima kasih kepada seorang kan kadang suka malu gitu kan, gengsi, kayak males lah gitu. Jadinya mungkin ya udahlah berkarya aja dulu, mungkin nanti aku bisa kasih bukunya ke dia bisa baca sendiri, atau dia bisa beli, atau nanti bisa buat kado dan lain sebagainya. Ya semoga juga itu menginspirasi buat orang lain juga sih kalau misalnya dia punya kisah yang sama kayak aku gitu. Oh jadi aku ini adalah kakak sendiri begitu Kak? Iya, aku sendiri. Sosok aku ini, dan kakak ceritakan di bukunya gitu ya Kak ya? Ya, jadi Katia sendiri. Lanjut nih Kak, yang ketiga, cinta dan persahabatan murni. Kalau yang itu gimana tuh Kak? Apa cuman quotes atau puisi atau novel? Itu sama sih, kalau dibilang novel halamannya kurang banyak juga Kak, tapi itu aku sebut cerita pendek aja sih. Ya hampir mendekati seperti novel tapi masih kurang halamannya ya kalau untuk novel. Nah itu di dalamnya mengisahkan tentang kayak percintaan, persahabatan. Di situ ada kisah, maksudnya kisah akunya juga, kisah fakta tentang akunya juga, kisah yang pernah aku jalani sejak SMA gitu. Sejak aku punya sahabat terus tiba-tiba dia meninggal gitu kan, terus aku jatuh cinta dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain di situ ada kisah yang aku tulis kayak imajinasi aja sih Kak. Di dalamnya juga aku nulis quotes gitu yang cocok untuk kayak ketika kita jatuh cinta, terus ketika kita menjalin persahabatan, terus ketika kita suka sama seseorang tapi bertepuk sebelah tangan dan lain sebagainya gitu sih Kak, lebih tepatnya. Baik, jadi di buku ini juga diberikan quotes gitu ya Kak ya? Betul. Buku cinta dan persahabatan murni. Lalu untuk muda-mudi mengabdi Kak, gimana? Oh, untuk muda-mudi mengabdi itu lebih tepatnya ke aku tuh nulis bareng teman-teman. Nah, jadi aku tuh mengajak teman-teman untuk berkarya. Nah, aku terbitin di Guepedia gitu kan. Terus jadi itu tuh ceritanya tentang aku tuh punya sebuah komunitas. Nah, mau mengabadikan setiap momennya dalam karya tulis. Nah, itu tuh bersama beberapa teman-teman, dan mereka menceritakan tentang isi hati mereka selama mereka bergabung komunitas itu. Kita komunitas mengajar gitu Kak, mengajar anak-anak di pelosok desa. Jadi itu kan kisah inspirasi dari anak kita selama mengajar anak-anak pelosok desa gitu. Berarti untuk muda-mudi mengabdi ini tulisannya digabungkan gitu ya Kak? Tulisannya kumpulan dari penulis-penulis yang lain? Iya, digabungkan dengan penulis-penulis yang lain gitu. Atau buku ini aja atau buku-buku yang tadi telah disebutkan? Ada yang tadi disebutin, yang The Great Story About Woman itu digabungin sama penulis-penulis yang lain, sama tadi Muda-Mudi Mengabdi. Kalau untuk yang Terima Kasih Telah Mengenalku sama yang tadi Cinta dan Persahabatan Murni itu aku tulis sendiri. Oh baik, begitu ya Kak ya. Jadi Kakak juga ada komunitasnya sendiri begitu ya? Ya ada. Kalau boleh tahu komunitasnya itu komunitas apa Kak? Kalau komunitas yang di buku Muda-Mudi Mengabdi itu aku gabung sama komunitas sosial pendidikan namanya Laskar Peduli Anak Negeri Kak. Itu untuk mengajar ke anak-anak daerah pelosok begitu komunitasnya Kak? Iya, aku itu inspirasi untuk mengajar anak-anak daerah pelosok, pengalaman kita gitu Kak, dituangin dalam sebuah karya. Wow, luar biasa ya Kak. Lanjut yang kelima nih ya Kak, variasi permainan pembelajaran, metode, dan ice breaking. Bisa dijelaskan Kak isi bukunya bagaimana? Aku itu nulisnya terinspirasi dari ketika aku itu skripsi. Kan skripsi itu rumit banget, susah banget, apalagi nyari bukunya kan. Jadi tuh aku milih untuk kayak, aku nulislah metode-metode yang aku gunain, yang pernah aku tahu, yang beberapa sama kayak media pembelajarannya yang aku tahu selama aku ikut misalnya kayak guru mengajar dan lain sebagainya gitu kan. Nah, aku tuangin di dalam situ, terus aku cari beberapa referensi di buku-buku ilmiah yang ada aku tulis di situ, udah aku cantumin juga daftar pustakanya.
Itu tentang kayak metode kita ketika di dalam kelas, terus ketika kita mau mengajar di luar kelas itu gimana, terus sama media pembelajarannya sih lebih ke situ sih Kak. Berarti balik lagi di materi pembelajaran metode dan ice breaking ini, dari pengalaman kakak terjun ke pelosok-pelosok itu bukan? Iya, bisa jadi salah satunya itu, bisa jadi juga salah satunya karena aku pernah ngalamin skripsi juga, pernah ngalamin ngajar juga gitu Kak. Jadinya kan kayak bikin buku sendiri aja gitu kan tentang ini yang aku tahu gitu. Dan ini untuk kalau boleh tahu ini sasarannya untuk siapa nih Kak? Di buku lebih ke kayak misalnya kayak seumuran aku gitu kan, kayak guru-guru muda gitu Kak. Kalau misalnya dia membutuhkan referensi, misalnya teman-teman aku gitu kan membutuhkan referensi gitu, kayak guru-guru muda atau calon-calon guru yang misalnya baru lulus dia atau bisa mau skripsi juga bisa jadi. Berarti cocok banget ya Kak bukunya buat untuk orang-orang yang mau skripsi. Ini wajib banget baca buku variasi permainan pembelajaran metode dan ice breaking gitu ya Kak ya, untuk memperluas wawasannya gitu. Ya betul. Lalu kalau iya benar. Lalu kalau boleh tahu Kak, awal proses menulis itu gimana sih Kak? Awal proses menulis sih aku cuman kayak berawal dari kayak aku bosen gitu kan, kayak bosen aja gitu mau ngapain gitu. Akhirnya kan kayak ketik akhirnya jadi berapa lembar, terus akhirnya aku kan aku juga bingung tuh awalnya nerbitin kemana kan, terus kan ketemu di Instagram itu Guepedia, terus aku cari tahu dan lain sebagainya. Akhirnya kayak nyoba dulu buku yang pertama gitu kan, yang Cinta dan Persahabatan Murni itu kan. Itu tuh nulisnya berawal dari kayak pas aku masih kuliah sih Kak, kayak aku tuh hari itu mau ulang tahun gitu. Nah jadi kayak mau punya suatu karya gitu loh buat kayak membahagiain diri sendiri. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh dari proses menulis itu cuman buku yang pertama itu 3 bulan sih Kak, lama lumayan sih 3 bulan. Jadi ya proses nulisnya ya sesuai itu aja, hobi sih Kak, aku hobi kayak coret-coret di buku, terus akhirnya sampai bisa coret-coret di laptop juga kan, ngetik-ngetik, akhirnya jadi buku. Ya berani aja. Berarti berawal dari berani. Iya benar, berarti berawal dari hobi ya Kak ya. Kalau nggak berani gimana Kak, tadi bisa dilanjutkan? Kalau nggak berani kan kita nggak bakal punya karya kan, jadinya harus modal berani aja dulu. Iya benar Kak. Tapi apakah dari kecil Kakak sudah menyukai dunia menulis? Kalau dari kecil sih enggak, aku sejak SMA kelas 1 sih Kak. Kayak aku kan sering dapat nilai lumayan bagus sih kalau dalam bahasa Indonesia itu, tapi khusus untuk kayak nulis cerita pendek dan lain sebagainya. Jadi aku kayak terinspirasi gitu. Terus ada salah satu guru juga kan yang bilang, kamu kenapa nggak bikin blog aja? Tapi pada saat itu kan namanya anak SMA kan, mana kepikiran gitu mau bikin blog. Jadi aku setelah aku lulus baru kepikiran untuk aku mau punya karya gitu. Ada dorongan dan semangat juga sih dari orang-orang banyak. Dan sejak itu langsung dikembangkan gitu ya Kak ya? Iya. Lalu sekarang apakah sudah memiliki blog? Aku sih lebih blog kayaknya belum konsisten, jadi belum punya. Belum ada ya Kak ya. Tapi sebelum nerbitin di Guepedia ini, apakah Kakak sudah memiliki buku sebelumnya? Belum sih, cuman pernah nulis ini di Wattpad, tapi pembacanya belum seberapa karena aku mungkin nggak konsisten nge-share kali ke banyak orang. Jadi pernah nulis aja di Wattpad sih, singkatnya pernah nulis, tapi nggak secara detailnya Kak. Jadi buku yang pertama Kakak, The Great Story About Woman ini, buku Kakak pertama dan pertama kalinya Kakak nerbitin buku juga ya? Iya, buku pertama aku tuh yang Cinta dan Persahabatan Murni itu Kak. Oh, jadi sebenarnya buku yang pertama adalah Cinta dan Persahabatan Murni begitu Kak? Iya betul. Lalu meluncurkan lagi The Great Story, dan itu juga gabungan dari penulis-penulis lain komunitas gitu ya Kak ya? Iya, yang kedua itu aku bukan itu Kak, aku buku Muda-Mudi Mengabdi itu kayaknya yang kedua itu. Terus yang ketiga itu yang variasi pembelajaran itu, yang keempat baru The Great Story About Woman, dan yang terakhir yang Terima Kasih ini Kak. Baik, kan ini udah banyak banget ya Kak, Kakak udah nerbitin 5 buku.
Nah sekarang ada rencana nggak Kak mau nerbitin lagi atau sedang ada yang diproses mungkin? Rencana sih ada tapi belum diproses ya Kak. Maksudnya kayak baru kayak kerangka-kerangkanya gitu, aku mau ngapain, terus idenya apa, terus nanti aku di dalamnya mau cerita tentang apa gitu kan. Butuh pemikirannya nggak sebentar gitu ya kan, kayak butuh menghayal juga, butuh kayak faktanya apa, aku pernah ngalamin apa enggak, apa aku mau ceritain orang lain gitu kan. Jadi masih belum bisa dibilang proses sih Kak, kayak masih di awang-awang aja. Masih di awang-awang, tapi ada kan ada rencana ya Kak. Tapi kalau boleh tahu, apakah buku kakak berikutnya dan fiksi kah, atau bergenre apa? Aku sih lebih ke genre percintaan sih Kak, kayaknya kayak mungkin menceritakan kisah seseorang atau kisah aku sendiri gitu. Biasanya sih itu selama ini sih aku lancarnya untuk menulis tentang itu ya. Untuk lain sebagainya aku belum menguasai. Ya, Kak Tias ini kan seorang guru agama Islam begitu ya Kak. Apakah next berikutnya Kakak akan mengeluarkan buku tentang agama mungkin Kak, ataukah percintaan juga namun diliputi gitu tentang agama di dalamnya, bagaimana Kak? Ada rencana ke situ nggak? Ada sih Kak, kayak misalnya kayak buku-buku kayak religius gitu kan, maksudnya kayak tentang percintaan tapi ada yang religiusnya gitu. Ada sih, ada niat untuk menulis itu, tapi kan maksudnya kalau disangkut pautin tentang itu terus kita menghubungkan dengan sesuatu apa gitu kan, itu kan mesti dibedah dulu kan kebenarannya gimana gitu. Jadi kan nggak asal aku nulis aja gitu, takutnya pembaca malah kayak salah paham gitu. Iya, tapi kalau niat ada sih. Nggak sembarangan ya Kak untuk mengikut campurkan agama di dalam percintaan. Lalu Kak, untuk ini kan udah 5 buku nih Kak, rata-rata untuk penulisannya itu berapa lama Kak? Penulisannya dan udah termasuk editing gitu ya Kak, berapa lama biasanya Kakak untuk menerbitkan sebuah buku? Paling 1 sampai 3 bulan sih kalau aku lihat, paling 1 sampai 3 bulan sih paling cepat itu 2 minggu biasanya ke aku. Biasanya kalau misalnya aku konsisten gitu, misalnya nulis tiap malam atau gimana, kalau ada niat mah aku 2 minggu paling cepat sih, paling lama 3 bulan sih Kak biasanya kalau malas-malesan gitu. Iya, Kakak kan seorang guru ya, dan seorang penulis juga. Bagaimana nih Kak untuk mengatur waktunya? Apalagi kan tadi Kakak bilang sekitar 2 minggu sudah bisa diterbitkan bukunya. Itu bagaimana nih Kak untuk mengatur sebagai guru dan sebagai penulis? Aku kan maksudnya guru kan di era pandemi gini masih belum sibuk-sibuk ya Kak. Karena kan maksudnya banyak bosennya juga kan ketika udah mengajar selesai terus ngapain gitu kan. Aku biasanya kan kalau nulis itu malam ya Kak, larut malam banget, karena kan mungkin inspirasi seorang beda-beda. Nah jadi mungkin aku lebih ke lebih ke waktunya itu, aku biasanya kan kalau ngajar pagi, terus kalau misalnya nulis malam ya lebih konsisten ke waktunya gitu sih, malam terus. Yang penting aku niat aja sih Kak. Jadi lebih banyak menggunakan waktu di malam hari ya Kak untuk menulis bukunya. Tadi kan Kakak sempat singgung sedikit masalah pembelajaran online di saat pandemi seperti ini ya Kak ya. Nah kalau menurut Kakak sendiri nih Kak sebagai seorang guru, gimana sih Kak pembelajaran online di masa pandemi sekarang ini, apakah berjalan efektif atau enggak? Kalau dibilang efektif sih belum sepenuhnya ya Kak, karena kan dalam pembelajaran kan pasti siswa ada yang males-malesan, ada yang gak mau ngerjain tugas gitu. Jadi kalau dibilang efektif, belum efektif sepenuhnya. Kayak mereka masih juga banyak mengeluhnya gitu. Masih belum sih, menurut aku masih kurang efektifnya kalau menurut aku sih Kak. Masih belum terlalu gitu. Ya berarti masih kurang efektif ya Kak untuk pembelajaran online. Masih belum. Tapi ada nggak sih Kak rencana kayak dekat-dekat ini mau tatap muka kalau di Kakak sendiri? Kalau dari pemerintah sih bilangnya gitu ya Kak. Kalau dari pemerintah bilangnya gitu. Kalau dari Kemendikbud kayaknya mungkin Juli atau Agustus. Tapi kalau di sekolah aku sendiri sih
Kalau untuk obrolan lebih lanjut tentang tatap muka siswa itu pernah diobrolin, tapi untuk kemungkinan kapannya belum sih Kak, karena kan guru lagi fokus untuk vaksinasi juga kan Kak, belum semuanya juga, dan tergantung izinnya orang tua sama anaknya itu gimana, dia boleh nggak untuk tatap muka atau gimana. Kalau boleh mungkin nanti sama sekolah diatur waktunya gitu, tapi belum ada obrolan lebih lanjut sih Kak, masih ngambang-ngambang aja gitu Kak. Tapi ada beberapa juga kan daerah yang udah tatap muka gitu. Iya, belum dipastikan ya Kak ya, apalagi di setiap daerah beda-beda. Dan untuk menurut saya untuk anak-anak juga lebih rentan ya Kak untuk terkena penyakitnya, jadi banyak yang harus dipertimbangkan sepertinya. Iya sih, tergantung izin dari orang tuanya juga sih Kak. Tapi Kakak sendiri sebenarnya udah kangen gak sih Kak sebenarnya sama sekolah tatap muka? Aku pasti pingin ya tatap muka, maksudnya pingin lihat muridnya kayak apa kan, karena aku kan maksudnya terbilang baru kan, aku terus baru lulus tahun lalu, terus kan baru ngajar, jadi kan langsung online gitu kan, aku belum pernah lihat mereka seperti apa, tingkah lakunya mereka, wajahnya seperti apa, walaupun ada Google Meet atau Zoom Meet gitu kan masih kurang gitu kan, ada beberapa yang belum hadir, terus mau ngerasain, maksudnya aku ngejelasin materi ke mereka mendengarkan, mau sih ngerasain gitu sih Kak, mau tatap muka juga pengen. Apalagi Kakak ngajar di kelas 7 dan kelas 8 ya Kak, benar kan? Itu kan merekanya juga murid baru, harusnya kita tahu nih saling mengenal. Iya, harusnya kita tahu nih awal dia murid baru nih kalem, oh pas di kelas 8-nya ternyata udah gak kalem lagi gitu, harusnya kita tahu perkembangannya gitu ya Kak ya. Itu sih pasti yang paling dikangenin sama guru-guru. Lanjut nih Kak, balik lagi ke buku Kakak. Kalau boleh tahu, Kakak biasanya dapat ide selain dari komunitas tersebut yang tadi ya Kak ya, komunitas mengajar di pelosok. Biasanya Kakak dapat ide dari mana lagi sih Kak? Aku biasanya sih kayak dari pengalaman sendiri aja sih Kak, kayak biasanya kayak misalnya kalau ada suatu masalah gitu, kalau misalnya apa gitu kan, daripada maksudnya aku melampiaskannya ke orang lain atau ke hal-hal yang negatif gitu, aku lebih ke kayak mikir, oh kayaknya ini bagus gitu loh, jadi dibuat sebuah karya gitu, tapi aku kayak ngerangkai kata-katanya itu dulu, misalnya untuk bikin kata-kata mutiara atau quotes, atau nanti kalau aku bikin cerita ini bakal alurnya kayak gimana gitu, cuman dari kayak pengalaman aku atau pengalaman teman-teman atau pengalaman orang lain gitu, kayak aku suka cerita-cerita gitu. Nah dari cerita itu aku kadang suka buat sebuah karya gitu, ditulis dalam buku gitu Kak. Berarti dari pengalaman Kakak sendiri lalu dikembangkan lagi begitu ya Kak ya? Betul. Pada dasarnya berarti dari pengalaman kalau Kakak sendiri. Nah nih Kak, banyak banget penulis-penulis di luar sana yang kehabisan ide. Kalau Kakak sendiri bagaimana nih mengatasi kehabisan ide tersebut? Cara ngatasin kehabisan ide gitu ya Kak? Bagaimana nih kalau Kakak sendiri? Biasanya sih aku kayak misalnya aku udah nggak punya ide atau gimana, nah aku tuh kayak cari referensi dari buku lain gitu Kak, aku kayak buka buku yang aku genrenya mau tulis gitu Kak, biasanya kayak tentang percintaan gitu ya, misalnya aku buka buku tentang ya yang buku novel tentang genrenya itu juga, kayak aku baca-baca, oh dia ternyata alurnya kayak gini, oh dia kayak gini. Nah dari situ aku kayak jadi kepikiran, oh aku punya pengalaman seperti ini, jadi kenapa aku nggak buat sebuah karya, dan aku abis itu cari idenya, oh dia ceritanya misalnya di dalam buku yang si A tulis seperti ini, jadi aku maksudnya kan nggak boleh copy paste ya, jadi aku kayak mikirin, oh aku kayak gini tapi ada bedanya gitu Kak, kayak bedanya mungkin alurnya atau tokohnya atau ceritanya, kita dari segi itunya sih Kak, aku biasanya baca-baca referensi dari buku lain dulu gitu, biasanya kita langsung kepikiran, atau misalnya kita main sama teman atau pergi ke suatu tempat, biasanya gitu sih aku kalau mau cari-cari ide gitu, atau bengong dulu gitu, bisa jadi sih. Jadi kalau Kakak untuk mengatasi ide mencari referensi lagi ya Kak, yang menambah wawasan, lalu dikembangkan, lalu dikembangkan lagi. Bahkan Kakak sendiri aja bengong bisa dapet ide ya Kak ya? Iya sih, kadang-kadang kalau mikirin masalah sendiri kan bisa jadi muncul ide juga.
Sangat luar biasa memang. Lalu Kak, Kakak tahu Guepedia tuh dari mana sih awalnya? Dan menurut Kakak Guepedia tuh seperti apa sih? Aku sih kayaknya awalnya tahunya dari Instagram deh Kak. Kayaknya tahunya awalnya dari Instagram, terus aku cari tahu maksudnya Guepedia itu penerbitnya seperti apa, karena kan biasanya kan ada tuh banyak penerbit yang kayak event aja bayar gitu ya Kak. Banyak ya sebagian. Tapi kan aku lihat kayak mungkin saat itu aku masih kuliah ya, kayak untuk budget kayaknya minim banget, jadinya aku kayak coba aja deh kayak daftar Guepedia, coba nerbitin dulu. Ternyata maksudnya emang bener-bener nggak bayar gitu ya Kak, maksudnya kita juga dapat keuntungan juga Kak gitu, kayak asik aja gitu, jadi kayak semangat gitu nulis, terus nerbitin lagi kayak, terus kan sebagian hasil yang dari nulis bukunya itu kan bisa kita kayak sumbangin gitu. Aku pernah juga sih Kak, kayak yang penulisan buku Muda-Mudi Mengabdi itu kan hasilnya maksudnya untuk teman-teman juga dibagi-bagi, jadi mereka kayak aku juga bisa menumbuhkan semangat mereka gitu, bisa menginspirasi banyak orang, banyak teman-teman gitu. Ya Guepedia sendiri sih menurut aku sih penerbit yang ya bagus sih Kak, kayak setiap event dia itu nggak pilih-pilih genre, nggak pilih-pilih gimana langsung diterbitin aja sih Kak gitu. Asik aja sih aku nerbitin di situ ya. Untuk lebih ke penjualannya lebih tergantung aku sih, promosinya mungkin aku masih kurang ya, tapi aku suka sih nerbitin di Guepedia Kak. Alhamdulillah ya Kak, berarti positif nih dari Kak Tias. Berarti Kak Tias ini ya, royaltinya untuk yang komunitas tadi bisa disumbangkan gitu ya? Iya, aku waktu itu dibagi-bagi kayaknya deh, beberapa buat uang saku anak didik yang di dalam komunitas. Wow tuh teman-teman yang lagi nonton video ini. Jadi dari hasil penjualan kakak, royalti kakak itu bahkan bisa disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan begitu ya Kak ya? Iya sih ya Kak, lebih ke situ. Iya, berarti sangat lumayan nih royalti yang kakak dapatkan. Dan untuk pengalaman kakak sendiri bagaimana Kak nerbitin di Guepedia? Dimudahkan atau bahkan disulitkan, gimana nih? Awal-awal sih kalau mungkin untuk tahun ini sih mungkin mudah banget ya Kak, karena maksudnya kan nggak ada seleksi atau gimana kan. Awal aku nerbitin buku yang Cinta dan Persahabatan Murni tuh aku sempet ngalamin kayak revisi gitu Kak. Awal-awal aku kira kayak kita diseleksi dulu nih, ntar kalau salah gini gitu kan. Awalnya aku kayak gitu Kak, aku pikir emang itu berkelanjutan sampai sekarang ini, sampai tahun ini. Ternyata tahun ini lebih kayak mudah banget gitu Kak. Dia cuman kayak kita ngirim, jadi kita mungkin dia koreksi juga, tapi dari kita juga koreksi ada yang typo atau gimana kan, langsung diterbitin. Kalau dulu aku pakai revisi Kak sih awal nerbitin buku di Guepedia gitu. Oh jadi naskahnya masih dalam revisi gitu ya Kak, dibalikin lagi terus direvisi terus aku kirim lagi gitu, awal-awal gitu. Iya, tapi sekarang sudah dimudahkan kan Kak? Mungkin Kakak juga sudah belajar dari pengalaman, jadinya udah semakin mudah untuk nerbitin di Guepedia. Iya sih, betul. Tapi untuk proses ISBN atau covernya, bagaimana Kak? Dimudahkan atau disulitkan? Dimudahkan sih sebenarnya. Kalau misalnya di Guepedia itu aku nggak ngerti ya, nggak ngerti sih Kak cara request covernya itu gimana kan. Kalau dulu kan nggak ada dibuat kirim naskahnya itu nggak ada bacaan untuk request cover ya, cover buku. Tapi sekarang kok kayak ada gitu loh, aku mau request cover ini kayaknya ada gitu sekarang kayaknya sih. Kalau aku nggak salah lihat kemarin ada sih gitu. Aku sih sempat mau bikin cover sendiri gitu, tapi belum ngerti maksudnya sistem yang Guepedia mau itu seperti apa gitu, maksudnya untuk JPG atau apa gitu, aku kan nggak paham ya Kak, jadi untuk lebih aku pasrahkan gitu ke penerbitnya aja lah, nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan judulnya gitu. Iya benar. Nah nih sekalian nih saya jawabnya Kak buat teman-teman yang sedang menonton video ini. Jadi request cover itu
ini Kak, misalkan Kakak nggak tahu nih cara bikin covernya kan bagaimana kan. Nah, tapi Kakak tahu nih konsepnya mau dibikin seperti ini, seperti ini. Nah, di dalam request tersebut, itu Kakak bisa tulis Kak, maunya Kakak request itu kayak gimana. Apakah ada bunga kah? Atau fontnya mau apa? Fontnya Times New Roman. Jadi gitu Kak, jadi dalam request itu untuk penulis-penulis yang nggak bisa bikin cover, tapi udah tahu nih konsepnya seperti apa, itu bisa diisi di situ Kak, mau dikasih bunga Kak, mau dikasih atau apa gitu Kak. Oh, berarti yang apa yang ada kayak yang terbaru sekarang kan berarti bisa langsung tulis ya gitu Kak. Kayak misalnya kita mau gambar apa, kita mau gimana gitu. Oh, iya benar Kak. Jadi Gopedia ini memudahkan para penulis untuk request covernya maunya seperti apa, memudahkan para penulis yang nggak bisa bikin cover nih, tapi mau sesuai konsep mereka gitu. Tapi untuk yang nggak punya ide pun itu bisa dikosongin Kak, di request tersebut dikasih tanda strip atau ya dikosongin aja nggak apa-apa gitu Kak. Oh iya sih. Tapi aku ngalamin juga sih Kak, maksudnya pengalaman aku selama nerbitin di Gopedia itu kayak setiap covernya itu bagus sih Kak, bagus. Maksudnya ya hanya bedanya kayak mungkin tipe kertasnya beda ya, awal-awal aku nerbitin sama sekarang aku nerbitin itu beda gitu Kak. Kayak awal-awal itu aku kayak covernya itu kayak glossy gitu ya nggak sih Kak? Kayak glossy gitu kayak. Tapi sekarang kan udah enggak ya mungkin ya. Udah banyak juga yang nerbitin, jadinya udah mungkin beda. Iya bener Kak, karena banyak banget nih antusias penulis yang mau terbitin di Gopedia gitu Kak. Bahkan kita juga memberikan fitur itu Kak, fitur request cover itu karena banyak banget nih permintaan-permintaan dan untuk memudahkan para penulis juga sebenarnya Kak gitu. Balik lagi untuk penulis. Berarti aku kalau misalnya mau nerbitin gitu request cover langsung tulis aja gitu, misalnya aku mau ada bunga atau gimana gitu langsung tulis aja di situ Kak. Iya benar, langsung aja Kak di situ. Tapi kalau misalkan Kakak mau bikin cover sendiri yang tadi Kakak bilang ya, tapi nggak tahu ukurannya atau apa, itu bisa langsung Kak tanya ke adminnya gitu Kak. Ukurannya atau dalam JPK atau dalam Photoshop Kak dikirimnya, itu bisa ditanya melalui email atau WhatsApp-nya Gopedia gitu Kak. Aku mau tanya sedikit nih Kak tentang penerbitan bukunya. Nah, untuk penerbitan bukunya itu kan dicantumin tentang lebar bukunya, ukuran bukunya sih lebih ke tepatnya ukuran bukunya gitu, terus harganya dan sinopsisnya. Tapi halamannya itu nggak dicantumin ya Kak? Maksudnya kayak dalam kata-katanya itu yang biasanya itu yang buat promosi gitu. Oh yang di deskripsi itu ya Kak ya? Oh ya, yang di deskripsi box itu nggak dicantumin halamannya ya Kak? Untuk saat ini mungkin belum, nanti akan kita cantumin gitu ya Kak ya, biar pembeli juga tahu nih halamannya berapa gitu ya Kak ya. Soalnya dulu aku ngalamin ada halamannya sih Kak, maksudnya makin 2021 kesini kan nggak ada tuh, aku juga kayak halamannya nggak ada gitu, jadinya kan kita nggak tahu kita nulis halaman segini nanti jadinya berapa halaman, kita kan nggak tahu gitu. Iya baik, apalagi kan masih kami editing lagi gitu ya Kak ya, masih proses edit lagi, jadi penulis juga penasaran nih bukunya tuh jadinya berapa halaman sih gitu ya Kak ya. Iya betul. Iya baik Kak, nanti akan kita sampaikan kepada staff di Gopedia ya Kak ya. Iya betul Kak. Baik Kak, iya sama-sama Kak. Nah terakhir nih Kak, ada nggak sih saran buat penulis-penulis di luar sana atau motivasi untuk penulis-penulis di luar sana Kak yang lagi nonton video ini? Untuk penulis-penulis di luar sana, penulis-penulis muda ya lebih tepatnya. Kalau mau nulis sih, kalau mau cari inspirasi bisa dari mana aja ya gitu. Maksudnya kalau inspirasi mentok, mungkin untuk penulis-penulis kalian bisa, maksudnya nggak usah stuck di depan laptop terus gitu, kayak kalian bisa jalan-jalan atau ceritain tentang pengalaman kalian, entah pengalaman mengajar atau pengalaman pribadi, nggak apa-apa, bisa dibikin kayak manipulasi gitu kan, namanya juga bisa disamarkan atau kotanya atau gimana gitu ya. Cari inspirasi banyak sih sebenarnya, dari berbagai hal juga bisa gitu, mengambil dari pengalaman orang lain ya. Pokoknya untuk menulis itu bikin happy aja gitu. Kalau menulis untuk kayak
mau coba-coba tapi kamu emang nggak bisa gitu, jangan dulu deh, maksudnya kamu baca-baca dulu referensi gitu, kamu jadiin kamu itu suka nulis dulu baru kamu bisa nulis gitu kan. Kalau misalnya emang kamu belum bisa tapi kamu nggak suka dunia penulisan, maksudnya jangan coba-coba dulu deh, lebih baik kamu maksudnya suka dulu, terus lihat dulu, terjun dulu gitu loh ke dunia penulisan, bahwa dunia penulisan itu maksudnya asik gitu loh Kak. Kayak kalau misalnya ibarat kata yang hobi nulis itu kan pasti tahu kayak daripada maksudnya galaunya dibuang-buang untuk hal negatif gitu, dilampiaskan untuk hal negatif, mendingan kita maksudnya buat karya gitu, membuktikan bahwa maksudnya dengan galau gue bisa berkarya gitu loh Kak. Ya kan? Iya benar banget Kak. Dan yang pasti yang dapat saya simpulkan adalah jangan berhenti belajar gitu ya kayak, dan memperluas wawasan gitu ya kayak. Ya, untuk penulis di luar sana tuh jangan cuma menuangkan sembarangan ide ya kayak, banyak belajar dulu, banyak memperluas wawasan dulu, dan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat pastinya untuk para pembaca gitu ya kayak. Iya betul. Baik, lalu ada yang ingin disampaikan lagi Kak? Itu aja sih, cukup Kak. Baik, saya kira juga untuk pertemuan Jumpa Penulis ini juga cukup itu aja ya Kak ya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk Jumpa Penulis bersama Goepedia. Terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih kembali Kak. Iya, terima kasih Kak. Karena pada pertemuan Jumpa Penulis ini banyak manfaat dan motivasi nih yang kita dapat supaya penulis-penulis di luar sana dapat berkarya lebih banyak lagi. Oke Kak, sekian dari Goepedia. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin ya Kak. Iya Kak. Dan akan kami tunggu. Iya, dan akan kami tunggu Kak karya Kakak yang berikutnya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu dia tadi video Jumpa Penulis dengan Kak Tias. Bagaimana seru kan? Banyak kan motivasi dan pelajaran yang kita ambil. Oke teman-teman, sekian dulu ya video Jumpa Penulis dulu dari Bernika. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!